Cerita tentang Ronggo Warsito bukan hanya kisah seorang pujangga, tapi kisah seorang penjaga nurani Nusantara. Di tengah pergolakan zaman, saat Jawa dirundung keresahan karena datangnya pengaruh asing, Ronggo tampil bukan sebagai perlawanan bersenjata, tetapi sebagai suara batin yang menggetarkan. Lahir di Surakarta pada tahun 1802 dari keluarga bangsawan keraton, ia membawa darah ningrat dan sekaligus suara rakyat. Wajahnya mencerminkan keaslian tanah Jawa, alis tebal, sorot mata tajam namun teduh, serta kulit sawo matang yang menua bersama petuah. Ia tidak gagah dalam arti fisik, namun wibawanya membuat orang diam mendengar. Ketika ia berbicara atau menulis, kata-katanya menjelma cermin bagi hati yang gelisah, dan petunjuk bagi mereka yang tersesat arah. Sejak muda, Ronggo menunjukkan kecerdasan luar biasa. Ia belajar dari para guru terbaik di keraton dan di luar tembok istana. Tapi lebih dari itu, ia mendengar bisikan bumi dan memahami tanda-tanda zaman. Ia menulis bukan sekadar syair, melainkan risalah masa depan. Ia bukan hanya pujangga, ia adalah peramal, penjaga nilai, dan saksi perubahan negeri. Sebagai anak dari Raden Ngabei Kertoboso, Ronggo Warsito tumbuh di tengah gemuruh pujangga dan keteguhan pendeta keraton. Ayahnya seorang ahli sastra, sementara dari garis ibunya, mengalir darah keturunan Sunan Giri. Dari sinilah Ronggo memadukan dunia spiritual dengan dunia logika, menjadikannya seorang pujangga yang bukan hanya piawai menulis, tapi juga tajam membaca zaman. Ia belajar dari kehidupan para wali, namun tak menolak ilmu dari luar. Sejak kecil, ia kerap menyendiri di sudut taman keraton, memandangi langit dan menulis syair-syair pendek di atas daun lontar. Ia belum tahu bahwa kelak syairnya akan menjadi pedoman bagi rakyat, dan bahkan ditakuti oleh penguasa kolonial. Ronggo tumbuh tanpa hasrat akan kekuasaan atau harta, namun kepekaannya terhadap suara rakyat membuatnya dicintai oleh banyak kalangan, dari petani hingga bangsawan. Saat menginjak usia remaja, Ronggo mulai berkelana keluar tembok keraton. Ia mendatangi padepokan, pesantren, dan juga pusat-pusat belajar para pedagang Arab dan Cina di pesisir utara Jawa. Ia menyerap ilmu bagaikan spons, filsafat timur, logika barat, kebatinan Jawa, dan tasawuf Islam. Semua itu kemudian menjadi bahan bakar bagi karya-karya besarnya yang menyuarakan kejujuran, keadilan, dan arah zaman. Ketika dewasa, Ronggo Warsito mulai menulis dalam bentuk yang lebih matang. Karyanya tak hanya indah dalam pilihan kata, tapi juga syarat pesan tersembunyi. Dalam setiap bait serat kala tidak, ia menyoroti kegelisahan rakyat akibat ketidakpastian zaman. Ia menulis tentang kerusakan moral penguasa, kemerosotan budaya, dan datangnya penjajah sebagai pertanda perubahan besar. Namun, tak semua orang bisa memahami tulisannya. Ronggo menyembunyikan kebenaran di balik simbol dan metafora. Ia sadar bahwa terlalu terang berarti bahaya. Kolonial Belanda sangat sensitif terhadap wacana perlawanan, dan karya Ronggo dianggap mampu mengobarkan api di kalangan rakyat. Maka, ia sering menyamarkan kritik dalam bahasa spiritual dan ramalan agar tidak langsung ditangkap sebagai hasutan. Wajah Ronggo semakin dikenal di kalangan rakyat dan menjadi simbol harapan. Meski ia hidup di dalam bayang-bayang ancaman, ia tetap menulis. Tangannya tak berhenti, suaranya tak membisu. Ia tak memiliki pasukan atau senjata. Namun syair-syairnya menyusup hingga ke dalam hati para pemimpin desa dan pejuang bawah tanah. Ia adalah suara nurani yang menyelinap tanpa izin, namun diterima dengan kepercayaan. Salah satu karya terbesar Ronggo adalah Serat Sabda Jati, yang di dalamnya tersirat nilai-nilai luhur kehidupan. Ia menulis bukan untuk kemegahan, melainkan untuk membimbing. Ia menyampaikan bahwa kehidupan ini penuh kesementaraan, dan hanya kebajikanlah yang patut dikejar. Baginya, kehormatan sejati bukan pada gelar atau jabatan, melainkan pada ketulusan dan kejujuran hati. Ketika orang lain berlomba mencari kekuasaan, Ronggo memilih jalan sunyi. Ia lebih suka berbincang dengan petani di pinggir sawah, atau menemani santri belajar di langgar tua. Ia percaya bahwa kebenaran tidak selalu berada di pusat kekuasaan, tapi justru hidup di sudut-sudut desa yang terlupakan. Itulah sebabnya tulisannya selalu relevan, karena lahir dari pengalaman nyata dan kesadaran batin. Namun, diam-diam Belanda mulai mencurigainya. Mereka khawatir bahwa tulisan Ronggo bisa membangkitkan semangat perlawanan. Ia dipanggil beberapa kali untuk dimintai keterangan, namun tak pernah bisa dijerat secara hukum. Kata-katanya terlalu halus, terlalu cerdas untuk dijadikan bukti makar. Justru karena itulah ia semakin ditakuti. Seorang pujangga yang bisa menggoyahkan kekuasaan hanya dengan pena dan pikiran.
Meskipun Ronggo Warsito dikenal sebagai pujangga keraton, ia tidak membiarkan dirinya larut dalam kemewahan. Ia memilih hidup sederhana, tinggal di rumah kayu biasa di sudut Surakarta. Ia menolak berbagai pemberian dari pejabat Belanda, meski tahu bahwa penolakannya membawa risiko. Baginya, menjaga nurani jauh lebih penting daripada sekadar kenyamanan duniawi. Kesehariannya diisi dengan menulis, mengajar, dan berkontemplasi. Banyak murid datang kepadanya, tak hanya untuk belajar sastra, tetapi juga untuk memahami arah zaman. Ronggo mengajarkan pentingnya menjaga akhlak, berpikir dalam, dan membaca tanda-tanda yang tersembunyi di balik kejadian. Ia mengingatkan bahwa dunia ini fana, dan hanya amal yang abadi. Di mata murid-muridnya, Ronggo Warsito bukan hanya guru, tapi juga panutan spiritual. Setiap ucapannya membawa hikmah, setiap geraknya mengandung keteladanan. Ia tidak pernah meninggikan suara, namun pesannya menusuk hati. Ia mengajarkan bahwa menjadi orang besar bukan berarti berkuasa atas orang lain, tetapi mampu menguasai diri sendiri. Namun di balik ketenangannya, Ronggo menyimpan kegelisahan yang mendalam. Ia melihat betapa bangsanya mulai kehilangan jati diri. Pengaruh kolonial mengikis budaya luhur, dan para bangsawan mulai lupa asal. Dalam serat Kalatida, ia menulis, "Zaman edan, yen ora edan ora keduman, zaman gila. Jika tidak ikut gila maka tidak kebagian apa-apa." Kalimat itu menjadi begitu populer, disalahartikan, dan sering digunakan sebagai pembenaran untuk bertindak sembarangan. Padahal maksud Ronggo adalah sebuah sindiran tajam, bahwa zaman telah berubah sedemikian rupa, sehingga yang waras tampak seperti orang asing. Ia mengajak masyarakat tetap teguh dalam kebenaran meski lingkungan menekan ke arah sebaliknya. Ia menulis itu bukan dari kejauhan, tetapi dari pengamatan langsung. Ia menyaksikan perpecahan antar keluarga, penjilat kekuasaan, dan lenyapnya rasa malu. Ronggo tidak mencela dengan amarah, tetapi dengan keprihatinan yang mendalam. Ia menyulam semua itu dalam syair yang mengajak berpikir, bukan membakar amarah. Sebab bagi Ronggo, perubahan sejati datang dari kesadaran, bukan kemarahan. Pengaruh Ronggo tidak hanya terasa di Jawa Tengah, tapi juga meluas ke wilayah lain. Karyanya disalin tangan ke tangan, dibacakan di langgar, surau, hingga pasar malam. Ia tidak pernah mematenkan tulisan, karena percaya bahwa ilmu adalah milik bersama. Ia justru senang ketika karyanya dibaca oleh siapa saja, dari pedagang, petani, hingga seniman jalanan. Di Banyumas, karyanya menjadi bahan diskusi di antara para santri. Di Madura, serat-seratnya dijadikan bahan renungan para guru ngaji. Bahkan beberapa tokoh pergerakan awal seperti Raden Ajeng Kartini dan Haji Agus Salim pernah merujuk pemikiran Ronggo dalam surat-surat pribadi mereka. Ini membuktikan bahwa tulisan Ronggo menembus batas generasi dan geografis. Namun semua itu tak membuat Ronggo jumawa. Ia tetap hidup dalam kesederhanaan. Makanannya cukup dengan nasi jagung dan sayur dari kebun belakang rumah. Ia selalu mengingatkan murid-muridnya bahwa ilmu bukan untuk disombongkan, tapi untuk melayani. Dan bila suatu hari ilmu menjauhkanmu dari rendah hati, maka itu bukan ilmu sejati. Tahun demi tahun berlalu, dan usia Ronggo Warsito makin senja. Namun semangatnya tak pernah padam. Ia tetap menulis, bahkan hingga penglihatannya mulai kabur. Ia meminta bantuan murid-muridnya untuk menyalin naskah, sambil terus mendiktekan bait-bait penuh makna. Bahkan ketika tubuh melemah, pikirannya tetap tajam menembus kabut zaman. Saat itu, Belanda mulai memperketat sensor terhadap karya-karya lokal. Banyak tulisan Ronggo yang disita dan dianggap berbahaya. Tapi tulisan yang telah beredar tak bisa ditarik kembali. Mereka hidup di hati rakyat. Bahkan banyak orang menghafal bait-baitnya secara lisan, seolah itu bagian dari doa atau mantra penguat batin dalam menghadapi penindasan. Di malam-malam yang sunyi, Ronggo merenung di bawah cahaya pelita. Ia tahu usianya tak lama lagi. Tapi ia tidak takut mati. Ia hanya gelisah jika bangsa ini kehilangan arah. Ia berharap generasi selanjutnya tetap menjaga nilai-nilai luhur, menjunjung kebenaran, dan tidak lupa akan jati diri. Sebab kemerdekaan sejati bukan sekadar lepas dari penjajah, tetapi mampu berdiri dengan martabat sendiri. Dalam masa tuanya, Ronggo Warsito semakin sering dikunjungi para penanya dan peziarah ilmu. Dari berbagai penjuru Jawa, bahkan luar pulau, mereka datang untuk sekadar mendengar wejangan atau membawa manuskrip untuk diminta pendapat. Ronggo menyambut semua tamu tanpa pilih kasih. Ia menganggap ilmu adalah jembatan antara manusia, bukan tembok pemisah. Para tamu sering tertegun melihat kehidupan beliau yang sangat bersahaja, tak ada pelayan, tak ada kemewahan,
Hanya tikar anyaman bambu dan rak sederhana, tempat manuskrip disusun rapi. Rumahnya adalah rumah rakyat biasa, namun aura keteduhan terasa mengalir dalam setiap sudutnya. Mereka yang pulang dari rumah itu mengaku merasa lebih tenang, seolah telah bertemu seorang ayah bagi Zaman. Dalam setiap pertemuan, Ronggo selalu mengajak untuk berpikir jernih dan bersikap bijak. Ia tak pernah memberi perintah, hanya membuka wawasan. Bagi Ronggo, kebenaran tidak perlu dipaksakan, ia akan tumbuh sendiri bila ditanam dalam kesadaran. Aja gumunan, aja kagetan, aja dumeh, katanya berkali-kali, jangan mudah terkejut, jangan gampang heran, jangan merasa lebih. Salah satu murid terdekat Ronggo adalah seorang pemuda bernama Sastrodiningrat. Ia datang dari Yogyakarta dengan semangat ingin belajar sastra, namun menemukan jauh lebih banyak dari yang ia bayangkan. Dari Ronggo, ia belajar tentang kesabaran, ketelitian membaca keadaan, dan keikhlasan dalam menyampaikan pesan. Hubungan mereka menjadi sangat akrab, layaknya ayah dan anak. Sastrodiningrat kelak menjadi penulis dan penyunting karya-karya Ronggo. Ia juga yang mengarsipkan naskah-naskah tua dan menyebarkan salinan ke berbagai tempat. Perannya amat penting dalam menjaga agar karya sang guru tidak hilang di telan waktu. Dalam salah satu suratnya, ia menulis, "Guru saya tidak memerintahkan saya menulis sejarah, tapi beliau telah menjadi sejarah itu sendiri." Hubungan ini membuktikan bahwa warisan Ronggo bukan hanya tulisan, tapi juga jiwa dan semangat. Ia menanamkan benih dalam hati manusia, dan membiarkannya tumbuh menjadi pohon-pohon pemahaman. Ia tidak pernah meminta murid untuk setia padanya, tapi untuk setia pada kebenaran. Dan itulah bentuk pengabdian tertinggi menurutnya, bukan pada nama, tapi pada nilai. Waktu berjalan dan bayang kemerdekaan belum juga tampak. Ronggo tahu, perjuangan bangsanya masih panjang, tapi ia tidak putus asa. Dalam serat Pustaka Raja, ia menuliskan ramalan tentang datangnya zaman baru, zaman kebangkitan, di mana rakyat akan bangun dari tidur panjang. Ia tidak menyebut tahun secara pasti, namun memberi tanda-tanda yang bisa dibaca oleh orang bijak. Tanda-tanda itu antara lain adalah hancurnya kekuasaan tiran, bangkitnya kaum cerdik pandai dari desa, dan bersatunya hati rakyat meski berbeda asal. Ia tahu, semua itu butuh waktu, sebab perubahan sejati bukan revolusi sesaat, tapi evolusi batin. Ia menulis dengan harapan, bukan dengan keluhan. Ia ingin generasi mendatang membaca karyanya sebagai pelita, bukan sekadar nostalgia. Dan benar, puluhan tahun setelah kepergiannya, ramalan itu mulai terasa. Indonesia merdeka, rakyat bangkit. Para pemuda membangun negeri dengan idealisme. Tak sedikit dari mereka yang mengenang Ronggo sebagai salah satu penanda zaman. Meskipun tubuhnya telah tiada, suaranya masih terdengar dalam syair, dalam nasihat, dalam jiwa Nusantara. Ronggo Warsito wafat pada tahun 1873 dalam keadaan damai. Tak ada upacara mewah, hanya doa dan air mata tulus dari mereka yang mengenalnya. Ia dimakamkan di Palar, Klaten, tanah yang sunyi tapi kini menjadi tempat ziarah. Di atas pusaranya, tak dibangun bangunan megah, hanya batu nisan dan pohon yang rindang menaungi. Namun, makam itu tak pernah sepi. Orang datang dengan tenang, membawa bunga dan membaca bait-bait puisi di samping pusara. Mereka datang bukan untuk meminta berkah, tapi untuk mengenang dan merenung. Banyak guru membawa muridnya ke sana untuk mengajarkan bahwa kejayaan tak harus megah, dan jasa tak selalu tampak di permukaan. Pemerintah Hindia Belanda tidak pernah secara resmi mengakui pengaruh Ronggo, tapi sejarah berjalan tanpa menunggu pengakuan penguasa. Nama Ronggo Warsito tetap hidup, dijadikan nama jalan, sekolah, hingga taman budaya. Tapi lebih dari itu, ia hidup di hati orang-orang yang mencintai tanah air dengan kesadaran dan kejujuran.